Aku pengen bahas Dear David. Aku tahu ini udah lama, tapi aku gemes pengen bahas ini. Karena banyak yang bilang kalau misalnya hal ini terjadi eh, sama perempuan pasti udah di take down dan segala macamnya, udah jadi viral segala macamnya. Gini ya, aku cuma mau bilang bahwa Laras ini yang menyukai David teman sekolahnya dan membuat blog cerita tentang David yang emang sedikit dewasa, blognya itu em, adalah sumber masalah sih sebenarnya, dengan istilahnya caranya Laras em, menggunakan David sebagai karakter fiksi yang agak sedikit dewasa. eh, dari segi cerita itu memang agak sedikit menjadi wajar kalau menjadi viral. Tapi gini, pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah ketika kita ngomongin soal pelecehan dalam segi seksual itu bisa terjadi di cewek maupun di cowok. Aku gemes karena viralnya gini, orang ada yang pro dan kontra sama film ini. Pro-nya adalah ketika orang bisa melihat sebagai bagaimana pelecehan seksual bisa terjadi dengan siapa saja, mau itu cowok atau cewek. Orang bisa belajar dari film ini bahwa hal-hal sekecil itu saja yang dalam bentuk tulisan saja bisa menjadi sebuah pelecehan ketika kita tidak berhati-hati dalam bertutur kata ataupun dalam mengharfiahkan sebuah cerita. Tapi yang kontranya adalah melihat bahwa kalau ini dibalik mungkin David akan lebih dibenci karena dinilai sebagai orang yang tidak menghormati perempuan itu. Yang aku pengen bahas di sini adalah ketika kita ngomongin soal sebuah pelecehan seksual yang kita pelajari dari film ini, itu bisa terjadi di siapa aja. Dan aku mempelajari hal ini itu sangat dalam. Artinya gini, di segi agamaku ada yang bilang, ada ayat Alkitab yang bilang bahwa tubuhmu adalah bait Allah gitu. Jadi kita harus jaga karena tubuh ini suci. Ketika kita ngomongin soal hal-hal yang berkaitan sama badan, itu banyak sekali orang yang tidak aware bahwa mau cewek atau cowok kita harus tetap jaga badan kita. Artinya di sini kan nggak ada adegan-adegan yang aneh sama sekali ya. Maksudnya selain bayangan dari Laras itu sendiri sih, di sini nggak ada adegan-adegan yang terlalu menunjukkan bahwa prosesnya itu seperti apa, proses pelecehan itu seperti apa. Di sini cuman ada adegan pelecehan seksual dari segi penulisan blog yang dilakukan oleh Raras. Kita di sini diajarin bahwa dari segi verbal aja, dari segi kata-kata aja, nggak menyentuh ya, nggak melakukan itu secara langsung aja, itu sudah dianggap pelecehan sih. Ketika kita menyimpan sesuatu yang akan menjadi kontroversi jika kita katakan, juga kita belajar dari sini bahwa
setiap hal-hal yang mungkin ada yang menyimpan sesuatu hal tentang dirinya yang nggak berani dikatakan, seperti si temennya Laras di sini yang ternyata di akhir film menyimpan sesuatu yang dalam sama Laras gitu ya, walaupun dia cewek juga. Itu juga kalau dia ngomong mungkin akan juga mendapat sebuah cemoohan yang terjadi juga kepada Laras ketika ketahuan bahwa dia melakukan sebuah pelecehan seksual dari tulisannya kepada David. Dan David pun ketika tahu bahwa ada seorang murid, dalam hal ini Laras di awal film, yang memakai dia sebagai objek cerita yang agak sedikit kontroversial dalam skala gitu, karena David juga punya sisi yang malu, yang ada sisi kepanikan, kenapa sih aku yang harus menjadi objek. Jadi pelecehan itu maksudnya gini, pelecehan itu bukan cuma dilakukan dari cewek atau dari cowok ke cewek aja, dari cewek ke cowok pun ada. Maksudnya gini, ketika kita ngomongin badan, kita harus jaga badan kita seperti yang bilang tadi di ayat Alkitab. Mau itu cewek atau cowok, di ayat Alkitab ada yang bilang gini, tubuhmu adalah bait Allah. Berarti kan tubuhnya itu seperti kita harus anggap ini sebagai tempat beribadah gitu. Kita harus anggap ini sebagai bisa dibilang tempat yang suci. Ketika kita hanya mempergunakan tubuh kita ini setelah sah menikah, ataupun hanya kita saja yang tahu tentang tubuh kita ini seperti apa, itu adalah suatu keharusan yang bisa membuat kita dihormati ketika kita bisa tahu batasan seperti apa yang bisa kita katakan. Kadang-kadang kan ada anak muda yang memakai tubuh sebagai bercandaan. Ini harus aku bilang ya, harus aku omongin, karena aku pun sebenarnya ngalamin, kan aku disabilitas, maaf ya, aku disabilitas nih. Artinya setiap aku mau mandi tuh ada beberapa tahun lalu 3 atau 4 tahun lalu gitu. Setiap aku mau mandi tuh aku selalu harus, mohon maaf ya, aku mau mandi, aku izinkan, aku karena aku tahu badanku tuh harus dihargai. Seperti yang bilang tadi, tubuh kita ini gereja, tubuh ini tempat ibadah yang sangat suci. Ketika kita mempergunakan ini setelah pernikahan, itu menjadi suci karena akhirnya kita disatukan menjadi satu tubuh oleh Allah. Nah, itu dia yang dipelajari dari film ini, yang aku pelajari dari film ini. Pada saat terjadi aku izin itu, maaf ya aku mau mandi, ada saja yang bilang, kan masih keluarga ini, nggak apa-apa dong, atau kan masih cowok juga, kok nggak ada yang ngintip juga kalau aku di sini juga. Ada yang bilang begitu, kalau misalnya aku harus mandi kan perlu bantuan orang lain ya. Dan hal itu sangat membuat aku kesal, karena walaupun aku cowok pun aku harus menjaga badanku, karena ya tadi balik lagi ke ayat Alkitab tadi, bahwa tubuh kita ini adalah tempat yang suci, tempat yang diperkenankan oleh Allah untuk kita mempergunakannya secara baik gitu. Ketika kita rusak tubuh kita ini dengan sakit, dengan hal-hal yang bisa tidak berkenan di matanya Allah ya, ini
bisa juga menjadi bumerang bagi kita, karena berarti kita tidak menjaga ciptaan yang suci dari Allah yang Tuhan perintahkan untuk kita jaga. Dan kita menjaga titipan tubuh jasmani kita ini aja nggak bisa, gimana menjaga iman kita. Aku harus bilang ini secara Kristen karena aku agama Kristen ya. Aku memberikan pendapatku secara orang yang percaya kepada imanku kepada Kristen, karena itu yang aku pelajari gitu ya. Jadi walaupun ada yang bilang nggak apa-apa lah, kan udah kan satu jenis, ataupun nggak apa-apa lah kan masih keluarga. Walaupun sama keluarga sendiri pun kita harus tahu batasan. Kita sih harus tahu bagaimana cara menjaga tubuh kita gitu. Ada yang komen gini, begitu, terus aku jawab, istilahnya mau aku tusuk badanku ini pun ini badan aku gitu, tapi kita kan nggak jaga kan. Berarti kan yang diperintahkan di Alkitab itu adalah kita harus menjaga tubuh kita, bukan hanya soal pelecehan saja di sini, tapi bukan soal seksual saja di sini, tapi gimana soal kesehatan kita, gimana soal menjaga tubuh, berarti harus bersih dan tidak boleh kotor. Kan ada orang yang cuek aja ya gitu ya. Aku pun cowok, aku pun cuek orangnya, tapi aku harus bilang bahwa yang Tuhan berkenan adalah kita harus menjaga tubuh kita secara rapi, baik, bersih, sehat. Apalagi soal secara seksual gitu, itu adalah suatu hal yang penting yang disiapkan Tuhan untuk orang yang sudah dipersatukan tubuhnya oleh Allah, oleh iman yang dia percaya. Itu saya aku bisa bahas dari film Dear David. Sebenarnya kalau dibilang seks dari segi visual, seksual lagi, jadi dari segi visual memang memang yang dibilang kayak FTV ya, aku berasa banget emang kayak FTV dari segi visual. Tapi kalau misalnya kita open minded dan seperti kalian satu pikiran dengan aku yang tadi aku jelaskan tadi, sebenarnya film Dear David ini mengajarkan satu hal yang penting, tapi memang di Indonesia agak sedikit kontroversial hal-hal seperti itu. Itu saja yang bisa bahas dari film Dear David. Bye guys.